Di Markus 10 ayat 14, Tuhan berpesan, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Bethlehemers, this is a good news for you. Bethlehemers, tahun ini Raja Wali memasuki tahun pelayanan yang ke-18. Suatu perjalanan waktu yang banyak memberikan pengalaman kepada kami bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dimulai dari 12 peserta belajar yang terus berkembang, bertambah jumlahnya setiap tahun, dan saat ini ada sekitar 100 anak yang belajar di Raja Wali. 60 di antara mereka adalah anak-anak dengan kategori anak berkebutuhan khusus. Puji Tuhan, Raja Wali mendapatkan rekomendasi dari beberapa dokter tumbuh kembang anak di rumah sakit di Kota Bogor untuk menjadi sekolah yang bisa dimasuki oleh orang-orang tua dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Bethlehemers, beberapa kesaksian dari orang tua yang anak-anaknya mengalami perkembangan di sekolah Raja Wali. Nama saya Ilmi, orang tua dari Aisyah. Sekarang Aisyah usia 6 tahun 3 bulan, tempat tinggal di Lebak Pasar. Aisyah didiagnosis sebagai anak ADHD dan ASD. Aisyah mulai bergabung di Sekolah Raja Wali ini bulan Juli 2025. Perkembangan Aisyah yang dialami saat ini cukup signifikan, membuat saya banyak bersyukur, terharu, ada titik terang, ada impian-impian saya di dalam diri Aisyah. Karena Aisyah sebelumnya itu seperti anak ASD pada umumnya yang sering tantrum, tidur selalu larut malam, dan susah berkomunikasi. Setelah sekolah di Raja Wali ini kurang lebih 1 bulan, Aisyah itu banyak sekali perkembangannya, mulai dari tantrumnya hilang, bisa menunjukkan ekspresi senang, sedih, terus bisa terkontrol juga. Banyak sekali perubahan-perubahan yang menurut saya bagus. Aisyah itu awalnya ada penyakit kejang. Kalau ternyata setelah sekolah ini Aisyah semakin happy. Terus Aisyah kemarin pun Aisyah sempat kambuh kejangnya. Saya semangatin Aisyah untuk Aisyah besok sekolah ya, ketemu miss-miss yang pada baik di sini. Syukurnya Aisyah itu kejangnya jadi cuma 1 hari. Menurut saya itu udah menjadi suatu semangat buat Aisyah untuk sembuh, ketemu sama miss di sini, ketemu sama teman-teman di sini. Perkembangan yang dialami selanjutnya, Aisyah itu sekarang sudah mengerti apa yang saya sama papahnya ucapkan. Misal perintah atau misalnya kita main bareng, itu Aisyah udah mulai kooperatif, bisa komunikasi 2 arah. Yang sebelumnya itu susah untuk kontak mata, sekarang Aisyah bisa mengerti apa yang saya bilang, apa yang saya larang, apa yang saya minta tolong untuk Aisyah. Aisyah sekarang tuh udah mengerti kata-katanya. Cuman memang masih butuh proses untuk Aisyah mengucapkan terima kasih, atau karena masih kendala di speech delay-nya. Harapan saya untuk Aisyah, semoga Aisyah bisa tumbuh seperti anak-anak yang lain, bisa punya impian-impian seperti anak-anak yang lain juga. Harapan sekolah homeschooling ini semoga bisa lebih banyak lagi merangkul orang tua seperti saya, kondisinya seperti orang tua yang lain juga yang sekolah di sini, diberi semangat, terus menumbuhkan murid-murid yang kompeten walaupun di usianya yang masih kecil ini mereka ada keterbatasan. Semoga nanti impian-impian mereka itu tidak ada batasnya gitu. Halo, mamaku, saya yang tadi Jody. Halo, nama saya Audrey, kakaknya Jordan. Kami berdua tinggal di kawasan Bogor Barat. Jadi saya akan menceritakan tentang adik saya Jordan.
Pada awalnya adik saya itu didiagnosa memiliki autisme dan ADHD. Jadi adik saya memiliki perilaku-perilaku seperti awalnya tantrum, dan dia tantrumnya memang cukup kasar pada waktu itu. Jadi kita suka entah saling pukul atau saling cubit, ya Jordan ya? Iya. Selain tantrum, dia memiliki kemampuan komunikasinya itu satu arah. Kalau misalnya kita bertanya, dia lebih sering membeo, seperti mengulang pertanyaan. Jadi ya memang kebanyakan jadi lebih banyak kita yang berkomunikasi. Lalu dulu itu Jordan itu awareness-nya masih sangat kurang. Dan lalu Jordan itu juga dulu kesulitan untuk fokus. Pada waktu itu memang saya itu jujur sempat kehilangan kesabaran karena saya pun bingung. Ilmu pengetahuan saya tentang anak berkebutuhan khusus itu masih sangat minim. Saya benar-benar buntu waktu itu. Awal kenal Raja Wali itu dari kenalan papa saya. Kenalan papa saya itu bilang kalau sekolah Raja Wali itu bisa membantu anak seperti Jordan. Nah, lalu kami pergilah ke Raja Wali. Saya sejujurnya bersyukur adik saya bisa masuk ke Raja Wali. Nah, setelah masuk ke Raja Wali, adik saya itu mengalami banyak perkembangan. Nanti yang pukul, yang itu tadi yang film orang gede ini kasar teman, tapi nggak boleh yang orang, ya itu. Jadi maksud adik saya adalah untuk tidak berbuat kasar, makanya tidak boleh nonton film orang dewasa yang mengandung kekerasan. Ini adalah salah satu perkembangan dari adik saya, yang awalnya adik saya itu jarang bercerita seperti ini. Tapi sejak masuk Raja Wali, dia sekarang jadi sering bercerita dengan kami, dengan orang-orang yang dia kenal, dengan orang tuanya, dengan saya, dengan miss-missnya. Dia sekarang jadi senang bercerita. Nah, lalu perkembangan yang dialami adik saya setelah masuk Raja Wali itu, mungkin ini yang paling kelihatan adalah komunikasi. Jadi sekarang dia sudah bisa memberikan pertanyaan, lalu juga memberikan jawaban juga tanpa harus kita yang memberikan jawaban. Lalu juga komprehensinya terhadap kalimat itu juga sudah cukup baik. Dan saya berharap nantinya dengan adanya dukungan dari keluarga kami, lalu juga dengan terapis kami, dan tentunya dari sekolah Raja Wali, saya berharap adik saya juga semakin baik komunikasinya, semakin lancar, dan kita bisa berkomunikasi dua arah lebih sering. Dia sekarang kalau lihat teman-temannya ya, sekarang Jordan sering bantu teman-teman ya. Sering bantu miss-missnya juga ya? Iya, bantu ya miss ya. Itu salah satu yang menjadi kesenangan buat saya ya. Di Raja Wali memberikan banyak edukasi kepada kami orang tua. Bagaimana cara menghadapi anak berkebutuhan khusus. Langkah-langkah apa yang harus kami ambil. Itu benar-benar mereka beritahukan kepada kami. Jadi ya saya ingin mengatakan terima kasih untuk dukungan dari orang tua. Lalu berterima kasih juga untuk tentunya guru-guru yang sudah mengajar Jordan, guru-guru Raja Wali yang sudah mengajarkan budi pekerti, kemampuan praktikal untuk anak-anak bisa mandiri, bisa independen, semakin kreatif. Saya sangat senang karena di Raja Wali anak-anak bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak yang cerdas, dan anak yang hebat tentunya. Harapan saya untuk Raja Wali, saya ingin Raja Wali bisa memiliki tempat yang memadai dan juga memiliki fasilitas yang berkembang dan tentunya pelayanan yang berkembang juga, agar Raja Wali bisa memberikan yang terbaik kepada murid-muridnya dan tentunya semakin terdepan. Dan mungkin saya juga ingin Raja Wali memiliki cabang-cabang ya, karena banyak anak-anak seperti Jordan atau anak-anak di luar sana lainnya yang butuh sekolah seperti Raja Wali. Jadi ya seperti itu harapan saya. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Bilang dadah Jordan. Dadah. Dadah. Sebagai lembaga pendidikan inklusi, banyak tantangan yang kami hadapi dalam membimbing, melatih, dan mendidik anak-anak dengan kebutuhan khusus. Tapi puji Tuhan, oleh kasih dan anugerah Tuhan, kami dimampukan, diberi hikmat dan kreativitas oleh Tuhan untuk membimbing, mendampingi mereka, membangun masa depan dimulai dari hari ini. Juga tidak luput dari dukungan dan perhatian dari Bethlehemers. Oleh sebab itu, Bethlehemers, dukungan
perhatian dari Bethlehemer semua sangat kami nantikan agar Raja Wali semakin terbang tinggi. Terima kasih, Tuhan memberkati.